Mungkin boleh ditanyakan apakah di Kabupaten Sukabumi sudah pernah ada, karena Pak Yuki ini Bapak Restoratif Justice di Kejaksaan Kabupaten Sukabumi. Nah, kalau ini ngomong kasus ya, tadi kan salah satunya bentuk narkotika gitu ya, bisa dikata apa, bisa di-RJ-kan juga. Sejauh ini di Kabupaten Sukabumi sendiri, Bapak sudah berapa kali menangani kasus RJ di Kabupaten Sukabumi? Oke, RCL, semuanya warahmatullahi wabarakatuh bersama India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RCL, saking asik ngobrol di belakang sampai lupa kamera kita tuh udah on dari tadi ternyata ya. Dan sahabat RCL, ketemu lagi di perjumpaan kita di bulan ini dengan para jaksa yang gagah berani gitu. Jadi kalau RCL kesini tuh ada aura kejaksaan, aura kegagahan dan bintang juga di sini. Kita bertemu di Tersioritas SKPD Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Dan telah hadir juga para narasumber di kesempatan kali ini. Kita ada wajah-wajah baru nih, wajah baru di Kejaksaan Negeri. Mungkin wajah baru bagi pemirsa yang menyaksikan hari ini ya. Dan kita telah tersambung dan juga akan berbincang dengan narasumber kita, ada Bapak Diki Kurnia, Sarjana Hukum selaku Kasubsi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi dari Pidum Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, dan ada juga Bapak Mulkan Balya, Sarjana Hukum selaku Kasubsi EKPPS dari Entra Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Dengan tema kali ini adalah restoratif justice. Seperti apa informasinya dan seperti apa sih penerapannya di hukum di Kabupaten Sukabumi terkait dengan restoratif justice. Kita langsung aja berbincang dengan narasumber kita yang memang akan memaparkan pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum itu kita bakalan kenalan dulu nih. Barengan bapak yang ada di sini. Oke, katanya itu belum jalan, tolong dijawabin dulu. Oke, dipijit aja. Nah, boleh. Iya. Oke, boleh diulang aja. Boleh. Oke. Mantap ya, nggak apa-apa lah ya. Kita ini sambil relax gitu ya, sambil latihan. Biasanya kan udah jago menangani perkara, sekarang menangani wireless juga jago kayak jaksa sekarang. Oke, jadi sebelum kita ke tema restoratif justice, Narin pengen bertanya dulu nih sama Bapak Diki Kurnia. Bapak izin untuk memberikan informasi kepada masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Sukabumi. Di sini tuh ternyata ada Kasubsi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi pada Pidum Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Nah itu tupoksinya seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Jadi sedikit menjelaskan mungkin ke pemirsa juga. Di bidang Pidum itu ada dua kasubsi yang di bawah kasih Pidum itu ya. Okay. Satu kasubsi pra penuntutan dan satu kasubsi penuntutan eksekusi dan eksaminasi yang kebetulan saat ini dijabat oleh saya sendiri gitu kan. Tupoksinya itu di bidang penuntutan itu ya mengkoordinasikan setiap penanganan perkara dari mulai tahap penuntutan sampai dengan eksekusi, yaitu dari mulai pelimpahan tersangka dan barang bukti atau disebut tahap 2 dari penyidik kepolisian kepada penuntut umum di kejaksaan, melimpahkan perkaranya ke pengadilan sehingga diputus dan sampai dinyatakan untuk dieksekusi di lembaga pemasyarakatan. Mungkin kurang lebih seperti itu tugas. Oke, jadi ada di penuntutan eksekusi. Jadi suka serem ya kalau dituntut eksekusi. Aduh, mudah-mudahan aja jangan sampai kena gitu ya, jangan sampai. Dan terkait dengan tema kita kali ini yaitu restoratif justice nih. Nah, mungkin sekarang tuh restoratif justice ini di Indonesia bahkan ya, khususnya di Kabupaten Sukabumi sendiri memang menjadi salah satu yang sering dipublikasikan ke media terkait misalnya ada perkara apa, oh ini terkena RJ atau restoratif justice. Nah, tapi sebagian juga masyarakat ingin mengenal lebih jauh sebenarnya apa itu restoratif justice. Jadi pengertian restoratif justice itu kalau diambil dari segi bahasa ya, kalau itu kan istilah asing ya, restoratif justice itu kan. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia mungkin artinya ya memulihkan keadilan atau pemulihan keadilan. Tapi secara general mungkin di
diterjemahkan seperti ini. Jadi restoratif justice ini upaya untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam hal ini perkara pidana gitu kan, dengan cara musyawarah antara si pelaku dengan korban sehingga perkaranya bisa selesai atas kesepakatan bersama dan tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di pengadilan. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, berarti dengan kata lain ini adalah penyelesaian perkara di luar perkara pengadilan. Ya. Berarti jalan damai ya? Iya. Oke, jalan Iya. damai. Berarti Sesuai dengan inilah ciri khas bangsa Indonesia kan musyawarah. musyawarah untuk mufakat ya, udah kayak rapat aja. Tapi tentunya ya RJ ini kan tidak semua ya, tidak semua juga perkara. Nah, apa ya sih yang sebenarnya mau direstorasi itu? Jadi apa tujuannya itu, yaitu restoratif justice ini memulihkan kembali keadaan seperti sedia kala. Jadi menitik beratkan tujuan utamanya itu bukan untuk pembalasan kepada si pelaku, tapi memulihkan kembali terhadap kerugian atau apa yang telah hilang dari si korban itu. Misalkan gitu ya, si korban ini dia mengalami perkara pencurian ya, pencurian handphone misalkan seperti itu, kita ambil contoh yang simpel gitu kan. Nah, handphonenya itu diambil sama si pelaku, dapatlah si pelakunya ditangkap gitu kan. Nah, diupayakan untuk RJ dengan menanyakan kepada si tersangka, kamu bisa nggak mengembalikan itu handphone? Kalau bisa kamu mengembalikan itu handphone, berarti kan tidak ada yang dirugikan oleh si korban itu kan. Nah, ketika dia menyanggupi untuk mengembalikan itu handphone kepada si korban dalam bentuk uang nominal sejumlah itu handphone atau barangnya masih ada, ya artinya sepanjang mereka sepakat untuk berdamai ya itu bisa dilakukan restoratif justice. Oke, berarti Seperti memang itu. ini antara kedua belah pihak juga ya. Ya. Kalau si restoratif justice ini ya, restoratif justice ini tadi kan dikatakan ketika salah satunya juga merasa tidak keberatan. Berarti ini yang mengajukannya siapa nih? Apakah memang dia yang menjadi tersangkanya atau memang kesepakatan bersama itu nanti itu? Ya sebenarnya kalau untuk siapa yang harus mengajukan ini kan sebenarnya inisiatif harusnya ada dari si tersangka gitu kan ya, ketika dia misalkan, karena di situ kan harus ada yang dipulihkan untuk si korban, karena yang sebelumnya dia merasa telah dirugikan. Nah, ketika si korban ketika si tersangka ini merasa untuk bisa untuk mengembalikan apa yang telah hilang dari si korban, ya harusnya dia kan inisiatif muncul dari dia. Nah, ketika inisiatif itu muncul dari si tersangka dan si korban mau untuk menyelesaikan perkaranya itu dengan cara restoratif justice, ya tentu kita sebagai penuntut umum, sebagai fasilitator dalam hal ini ya kita mau mencoba mengupayakan perdamaian tersebut sehingga tercapai kesepakatan dan perkaranya tidak diteruskan ke pengadilan. Oke, berarti kalau udah ada RJ itu nggak lanjut ya, langsung perkaranya putus sampai di situ. Iya, betul. Oke, jadi Betul. cinta perdamaian kayak lagu gitu ya. Perdamaian. Kalau untuk dasarnya hukum seperti dan landasan hukumnya sendiri seperti apa nih kekuatan RJ-nya di Indonesia sendiri? Jadi kebetulan Bu di sini tuh di Indonesia ini kita kalau secara landasan yuridisnya kita di undang-undang belum diakomodir, memang ya di KUHP juga belum ada. Tapi perkembangan saat ini mungkin salah satu kenapa RJ ini muncul gitu kan, karena tadi satu mungkin ya ciri bangsa Indonesia itu kan lebih mengedepankan kepada musyawarah gitu kan ya. Satu itu, kedua kemarin muncul isu di lapas itu kan udah overcrowded gitu kan, atau overload gitu karena kebanyakan penjahat yang masuk ke sana. Iya, yang masuk ke sana. Jadi itu malah membebani pemerintah negara gitu ya, dengan anggaran yang besar, ngasih makan dan pembangunan lapas. Nah, dibuatlah maksudnya kebijakan ya, khususnya di kami di Kejaksaan sendiri, Pak Jaksa Agung pimpinan kami menerbitkan sebuah aturan, yaitu Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Jadi sejauh ini baru diatur sebatas ya peraturan di internal kita aja dalam bentuk peraturan kejaksaan. Oke, berarti memang ini landasannya kejaksaan ya? Iya, peraturan kejaksaan. Betul. Berdasarkan tadi itu, balik lagi perdamaian ya, bisa betul. diselesaikan. Berarti memang di mohon maaf, berarti di tempat-tempat tahanan itu sekarang sudah banyak penjahat yang masuk sana. Jadi usahakan untuk masyarakat Kota Sukabumi gitu ya, jangan jadi penjahat. Soalnya udah penuh, udah penuh bener ya, udah penuh. Jadi jangan sampai deh ya. Dan untuk ketentuannya sendiri sih Pak, apa saja sih Pak syarat atau ketentuannya sehingga suatu perkara ini
bisa dapat diselesaikan dengan cara restoratif justice, terutama dalam kasus pidana ya. Ya, baik. Jadi kebetulan di dalam peraturan tersebut yang proses saya sebutkan itu sudah diatur secara limitatif gitu ya mengenai apa saja perkara yang bisa di RJ. Jadi tidak semua perkara bisa di RJ. Misalkan kayak gini di peraturan tersebut diatur untuk perkara yang bisa di RJ itu yaitu suatu tindak pidana yang ancaman hukumannya itu 5 tahun ke bawah dan nilai kerugiannya itu sebesar Rp2.500.000. Tapi ada pengecualian, misalkan kalau ternyata ancaman pidana itu di atas 5 tahun, misalkan 7 tahun, tapi kerugiannya di bawah 2,5 juta, itu masih opsional bisa dilakukan RJ. Atau sebaliknya, ketika ancaman pidananya itu 5 tahun ke bawah, tapi kerugiannya di atas 2,5 juta, sepanjang ada perdamaian, ya bisa untuk di RJ kan. Di luar itu khusus untuk perkara misalkan kayak pembunuhan, mohon maaf pembunuhan anak gitu ya, persetubuhan pencabulan kayak gitu, sepanjang ada damai pun menurut aturan ini tidak bisa untuk dilakukan RJ. Oh gitu, berarti memang tidak semua juga ya? Berarti ini maksudnya pidana ringan? Kurang lebih pidana ringan memang. Tapi ini ada yang sedikit perlu diperbaiki Pak. Ini mohon maaf yang paling ini minta pendapat aja sih dari para jaksa. Ini terkait dengan mungkin sekarang kan lagi banyak sekali ketika ada suatu perkara atau kasus pidana, apalagi yang diangkat media. Misalnya kasusnya besar sekali, lalu juga melibatkan bahwa mereka adalah anaknya siapa, pejabat siapa, dan mereka selalu mengatakan ini RJ loh. Tapi kasusnya itu berat. Nah itu gimana pendapatnya Bapak ini? Pendapat aja sih. Ya kembali lagi kalau kami di kejaksaan ya Bu ya, kita selaku penuntut umum tetap berpedoman kepada peraturan kejaksaan tersebut. Sepanjang memenuhi syarat-syarat yang diatur di dalam perda tersebut ya pasti kita akomodir untuk dilakukan RJ. Tapi kalau memang kita kan kadang di media, di berita gaungnya aja yang ini gitu kan, ternyata memang ya dari persyaratan pun sudah tidak memenuhi syarat gitu kan. Jadi itu penutupnya pasti harus tetap melanjutkan proses perkaranya itu ke persidangan gitu. Berarti pasti terus ya, pasti meskipun gaung di media kan sekarang karena banyak juga kalau media kan cepat ya, dan apalagi asumsi masyarakat yang mengatakan bahwa wah itu udah di RJ-in lagi kan kasusnya juga berat, kasusnya pembunuhan atau seperti itu gitu. Berarti memang kalau jaksa sendiri lebih ke melihat kita tuh ada aturan-aturannya gitu. Oke. Dan kasus dan tentang restoratif justice ini memang luar biasa banyak sekali mungkin pertanyaan di masyarakat, apalagi dibagi kita orang-orang awam gitu ya, pengen tahu lebih lanjut tentang restoratif justice. Jangan kemana-mana, Putri RCL kami ada bersama Anda. RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Sobat RCL, terima kasih masih bersama kami di Jaksa Menyapa dengan narasumber Bapak Diki Kurniawan, Sarjana Hukum selaku Kasubsi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi, dan juga Bapak Mulkan Balya, Sarjana Hukum selaku Kasubsi EKPPS. Nah, Sobat RCL, bicara tentang restoratif justice ini memang menjadi suatu perdebatan tersendiri juga mungkin ya bagi masyarakat yang karena kita tuh sebagai masyarakat umum terutama. Jadi kita kadang-kadang hanya mengetahui bahwa restoratif justice itu pengurangan hukuman gitu ya, atau enggak pembebasan hukuman atau perdamaian, tapi kita nggak tahu proseduralnya seperti apa. Ternyata memang ada tata caranya tersendiri ya, tidak semua perkara dapat direstoratif justice. Nah, kalau untuk perkara pidana sendiri nih, apakah memang semua perkara pidana yang dapat diselesaikan melalui proses restoratif justice ini, atau hanya perkara-perkara tertentu saja? Bahkan kan mungkin kalau sekarang itu dunianya dunia sosial media, apapun perkara jadi di-up gitu ya, apalagi dengan adanya RJ ini, bahkan mungkin tidak semua mengetahui bahwa RJ itu apa gitu ya. Nah, untuk perkara pidana ini sendiri, apa sih yang bisa diselesaikan perkara-perkara apa saja melalui proses restoratif justice? Boleh lanjutkan? Ya, baik. Mungkin lebih tepatnya, apakah seluruh perkara pidana itu dapat diselesaikan melalui proses restoratif justice? Nah, ini perlu kita sampaikan bahwasannya berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif itu dijelaskan bahwa terkait dengan perkara-perkara apa saja yang bisa dilakukan RJ restoratif justice. Di sini dikatakan bahwasannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif itu dilakukan dengan memperhatikan kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi.
kemudian juga penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, kemudian respon dan keharmonisan masyarakat dan kepatuhan kesusilaan dan ketertiban umum. Nah, untuk tindak pidana terkait dengan tadi Satu juga. pasal 5. Nah, perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi beberapa syarat sebagai berikut, diantaranya itu yang pertama itu yang paling penting, si tersangka itu baru pertama kali melakukan tindak pidana. Nah, itu syarat mutlaknya ya. Nah, kalau misalnya dia sudah beberapa kali atau pengulangan tindak pidana, sudah pernah melakukan tindak pidana, mungkin untuk dilakukan restoratif justice itu sudah mungkin. Nah, kemudian tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang menimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000. Nah, kemudian untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan penuntut umum dengan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri, berdasar itu dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat yang saya sampaikan tadi terkait dengan baru pertama sekali melakukan tindak pidana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit tentang perkara-perkara apa saja yang dapat diselesaikan melalui proses restoratif justice. Jadi tidak semua perkara terkait narkoba. Narkoba sudah ada belum Pak Diki? Belum ada perkara narkoba yang bisa Tapi ada khusus untuk penyalahguna. Khusus untuk penyalahguna dimungkinkan ya. Diatur juga di aturan kejaksaan. Cuman di kami produknya belum ada. Oh, di kejaksaan kami belum ada produk terkait dengan pengertian restoratif justice terkait perkara narkotika. Mungkin boleh ditanyakan apakah di Kabupaten Sukabumi sudah pernah ada, karena Pak Diki ini Bapak restoratif justice di Kejaksaan Kabupaten Sukabumi. Nah, kalau ini ngomong kampus ya, tadi kan salah satunya untuk narkotika gitu ya, bisa dikata apa, bisa di-RJ-kan juga. Sejauh ini di Kabupaten Sukabumi sendiri, Bapak sudah berapa kali menangani kasus RJ di Kabupaten Sukabumi? Jadi sejauh ini, sepanjang aturan ini mulai berlaku sampai dengan sekarang, kebetulan kami di Kabupaten Sukabumi ini baru 1 kali aja perkara yang RJ. Baru 1 kali. Oh, ini Pak Jaksa pengennya berkali-kali. Baru 1 kali nih, jadi baru kiarannya penuh. Karena kebetulan itu tadi terbentur syarat yang ada di aturan kerja tersebut, gitu kan. Jadi kadang kita memang ada damai gitu, tapi ternyata tidak memenuhi syarat gitu kan ya. Misalkan tadi saya pernah waktu itu ada Lakalantas yang sampai meninggal korbannya karena mau di-RJ kan ditolak sama pimpinan karena alasannya kan RJ ini pemulihan keadaan ke semua itu semua. Orang yang udah meninggal nggak mungkin hidup lagi kan di RJ itu kan si korbannya itu kan, walaupun memang sudah ada perdamaian dengan ahli waris atau keluarganya gitu kan. Cuma kan kembali lagi ke pengertian restoratif justice itu pemulihan keadaan seperti sedia kala gitu kan. Orang yang sudah meninggal ya tidak bisa untuk di RJ. Jadi itu salah satunya, banyak yang terbentur aturan syarat itulah, jadi nggak kita bisa RJ gitu. Oke, kalau tadi Bapak dengar ada 1 kasusnya di Kabupaten Sukabumi. Iya. Oke, kalau untuk saya sendiri kasusnya apa Pak? Itu kebetulan kecelakaan lalu lintas juga, cuman korbannya luka berat. Oh, jadi tidak sampai meninggal. Tidak sampai meninggal. Dan mereka berdua damai gitu ya? Mereka berdua damai, si tersangka ini atau si pelaku ini mau memberikan ganti kerugian untuk si korban biaya berobat lah gitu, supaya ya sampai sembuh gitu kan. Dan si korban menyepakati ya ada etikat seperti dari pihak tersangka, jadi tidak melakukan perkaranya sampai ke pengadilan. Tidak diteruskan ya. Oke, kan itu si perkara tersebut berarti kalau si RJ ini, kalau penerapan RJ ini berarti memang ini si berkasnya tuh sudah jadi bahan biasa dari kepolisian. Sudah. Jadi pelaksanaan RJ-nya itu dilaksanakan pada saat tahap 2. Pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum. Di situ
kami panggil korban dan tersangka termasuk tokoh masyarakat juga gitu Oh, ya. ada saksi tokoh masyarakat juga. Ada tokoh masyarakat juga karena kita harus melihat apa ya efek dari masyarakat. Apakah masyarakat juga dengan adanya RJ ini sepakat atau ibaratnya ya menyetujui lah karena mungkin menyangkut masyarakat juga, lingkungan juga gitu kan. Nah, di situ kami panggil semua kami sebagai fasilitator ya mendamaikan para pihak gitu kan. Ya tentu dengan si korban misalkan ada syarat khusus apa disampaikan di situ sepanjang si tersangka bisa memenuhi ya diupayakan RJ selesai. Oke, kalau untuk batasan sendiri apa ada batasan waktu nggak sih dalam penyelesaian RJ tersebut? Apakah tidak ditentukan waktu? Kalau misalkan dari pihak korban ada syarat khusus yang diminta kepada si pihak tersangka itu diatur maksimal 14 hari setelah upaya perdamaian tersebut dilaksanakan, si pihak tersangka harus segera menyelesaikan apa yang menjadi permintaan dari pihak korban gitu. Oke, berarti memang ini ada jarak waktu juga Ya, ya. betul. Dan kalau untuk di Indonesia sendiri khususnya ya, umumnya di Indonesia sendiri kasus apa sih yang paling sering diselesaikan menggunakan RJ? Baik, sejauh ini yang kami perhatikan di rekan-rekan di seluruh Indonesia, di kejaksaan di seluruh Indonesia, kebanyakan kasus penganiayaan, KDRT juga ada salah satunya, termasuk ya pencurian juga sih banyak yang dilakukan RJ. Karena dari syarat kan ya itu terpenuhi, ancaman hukumannya tidak terlalu tinggi lah. Gitu. Oke, berarti tadi juga ada kasus KDRT berarti ya? Iya. Berarti kasus KDRT yang memang belum dilimpahkan ke pengadilan, berarti masih jalan damai gitu. Iya. Mungkin mereka ingin bersatu kembali. Iya, Merujuk. Berarti ini salah satunya kebaikan juga dari kejaksaan ya, Iya. mencari amal ibadah yang lain untuk mendamaikan orang yang bermusuhan gitu. Dan untuk Anda sahabat ACL juga boleh silakan untuk kita buka lain pertanyaan, tapi nanti kita himpun. Yang mau bertanya boleh di rcl.gomeka.go.id atau via WhatsApp kita. Silakan, kita mungkin akan saling hanya 3 pertanyaan karena kalau mau tanya langsung nanti mending datang aja ke Bapak RJ. Teman-teman jangan kemana-mana, tetap di RCL, kami ada bersama Anda.